Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وتريك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al mahabbatu fillahi ta'ala wa hiya an ta'budahu asasul ma'rifati fa inna li sufiyati salasau martabatin sari'atun wa hiya indahum ibadatullahi ta'ala li'annaha al-maqsudu minas syari'ati allati hiya 'indal fuqaha al-ahkamu allati bainaha Allah ta'ala lana wa tariqatun lana wa hiya qasdullahi ta'ala bil 'ilmi wal amal wal ma'rifatu wa hiya al-'ilmu bi bawatinil umuri wa hiya samaratuha. Alhamdulillah, pada malam hari ini ulun kembali ke sini dan kita melaksanakan majelis ini, mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Kita mengambil dari kitab ini, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahabbah billahi taala. Al mahabbatu hiya asasul ma'rifati. Kata Allah Ta'ala, mahabbah itu adalah asas orang itu mencapai ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perlu kita ketahui bahwasanya orang itu tidak akan mencapai kema'rifatan kecuali menunjukkan mahabbahnya dulu terhadap Allah Ta'ala. Menunjukkan mahabbah itu dengan amaliyah. Itulah namanya tariqah, jalan kita untuk mencapai kemakrifatan kepada Allah Ta'ala. Makanya ada di hadis kursi kalau disebutkan bahwasanya ada seorang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan yang dipardukan dan yang disunatkan, sehingga kata Allah Ta'ala, aku cinta akan orang itu. Bila aku cinta maka dia mendengarnya dengan aku, bertuturnya dengan aku, berjalannya dengan aku, melimbaikannya tangannya dengan aku. Itu menunjukkan orang itu dengan jalan mendekatkan diri dengan menunaikan yang fardu dan yang sunat. Makanya di kalimat di situ wala yazalul abdu yatakarrabuna, senantiasa ia mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dengan yang sunat-sunat, sehingga dia bisa mencapai kepada makam ma'rifat tadi. Jadi kadang mungkin kita mencapai ma'rifat itu pian kalau kadang di makam mahabbah dulu. Kita dulu yang membuktikan kita itu cinta dengan Allah Ta'ala. Itu kadang mungkin kita mencapai ma'rifat kalau kadang itu. Buktinya dengan apa? Yaitu dengan menjalankan ibadah tadi dulu. Nah, orang yang mencapai ma'rifat ini harus ada guru yang membimbing. Guru yang membimbing di samping memberikan ilmu, guru tadi itu dia juga membimbing kita untuk mencapai ma'rifat tadi. Itulah namanya guru murabbi mursyid namanya. Guru yang membimbing zahir kita, membimbing batin kita untuk wasil kepada Allah Ta'ala. Karena orang beribadah ini bisa aja tersalah dalam beribadah, bisa jadi celah oleh Allah Ta'ala dalam beribadah. Jangan dikira kita beribadah ini kalau sudah di makam tasawuf itu benar terus sembahyang kita ada, benar terus zikir kita, belum tentu. Karena di makam ini perlu ibadah itu bersih secara zahir dan batin. Zahirnya fikihnya bagus dalam artian rukun dan syaratnya dipenuhi. Yang kedua batiniah, pandangan batiniahnya harus bagus. Itu kalau kita beribadah untuk mencapai ma'rifat tadi.
mencapai ma'rifat itu, yaitu dengan beribadah di bawah bimbingan guru murabi mursyid. Ini ulun jelaskanlah, kita lepas saja mengajinya lah, lepas saja. Orang yang kita tuh tingkatan beribadah itu ada namanya tingkatan awam, tingkatan salikin, tingkatan wasilin. Tingkatan awam ini pastilah beribadahnya itu hendak mengharapkan surga dan neraka. Itu orang awam beribadah. Bila beribadah dan apa ikam beribadah pemerintahan, wan kasus surga aja. Itu orang awam itu. Jurang kan apa ikam beribadah? Aku supaya terhindar dari neraka aja. Jurang kan apa ikam beribadah? Aku ini mau menunaikan kewajiban tuh selesai wes pokoknya. Selesai. Itu orang yang awam. Orang yang awam. Adapun orang yang salikin atau muridin di dalam ilmu tauhid, di dalam ilmu ma'rifat adalah orang yang beribadah di bawah bimbingan guru. Nah, ini namanya murid khusus namanya. Dia mengambil seorang guru yang namanya murabi mursyid. Ulun jelaskan dulu murabi mursyid lah. Setiap mursyid itu belum tentu murabi. Pahamlah? Setiap mursyid itu belum tentu murabi. Contohnya seperti misal mursyid, guru mengaji itu mursyid. Guru kita menuntut ilmu tuh mursyid namanya. Mursyid kita namanya. Yang menuntut ilmu kita biasa tuh mursyid namanya. Nah, mursyid ini ada mursyid tabaruk aja ada. Mursyid tabaruk itu seperti apa? Kita belajar kayak ini, gurunya kada tahu dengan kita. Itu mursyid tabaruk namanya. Kita mengambil berkatnya, duduk belajar, guru kada tahu dengan kita. Kita tahu dengan guru. Beizin kada menuntut ilmu dengan guru kan misalnya. Itu namanya mursyid kita, mursyid tabaruk aja. Ambil berkat aja namanya dengan sidin. Ada juga mursyid itu yang tahu dengan kita. Kita tahu dengan guru ini, kita juga tahu. Cuma sekedar mursyid aja, kada dibimbing, kada minta bimbing. Itu namanya mursyid juga namanya. Ada namanya guru murabi mursyid. Murabi mursyid ini tingkatannya beda dengan mursyid. Murabi mursyid ini adalah guru itu sudah wali, makamnya wali. Makamnya wali, dan wali pun dia itu diberikan wilayah untuk membimbing orang. Makanya kita kada bisa sembarangan mengambil guru batiniah nih. Ini guru murabi mursyidnya adalah gurunya itu adalah wali dan diberi wilayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya guru ini sudah mencapai wasil ilallah, wasil kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun diberikan wilayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing. Nah itu orang tuh misalnya pangkatnya wali. Ingat anak 3 tingkatan, lalu padahkanlah 3 tingkatan. Ini hasil daripada nang salikin tadi tak. Yang pertama orang menjalani salikin lalu dia wasil sampai mencapai ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Orang yang mencapai ma'rifat kepada Allah Ta'ala belum tentu diangkat menjadi wali. Paham bian? Orang ini ma'rifat dengan Allah Ta'ala. Ma'rifat dia diberikan futuhat, terbukanya futuhat. Kita ulun jelaskan futuhat itu apa. Alah, panjang kisahnya bisa semalaman pian kalau menjelaskan ini. Ini ada bampihan kalau menjelaskan ini pian. Masalah yang ma'rifat ini pian bisa terdiam pian. Nggih, ujar ujar setahdir gurai nak intinya ini kada kawa intinya langsung. Iya, mun kada nang kita mencapai untuk itu kada kawa langsung intinya, harus ada gelapung dulu ya lah. Yang dikelupasakan gitu ada tahu bilang inti datang di mana inti ini dalam untuk ya lah. Malah ya lah itu. Jadi orang yang menjadi aulia itu orang yang wasil. Ini kena sampai ke situ lah, tapi ini panjang bang kisahnya. Inggih mun hendak pulang undang pulang ulun kena. Inggih. Kisah ini kita semalaman pada apa sebenarnya? Kita tengah malam datang ke rumah hadir lah. Nah, orang yang menjadi wali itu setelah menjalani tarikat tadi jalan mahabbah tadi dulu. Setelah dia menjalani jalan mahabbah lalu diberikan Allah Ta'ala terbuka futuhat. Namanya jazbiyah namanya. Yaitu merasa panah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan merasa lagi lah. Bila merasa itu ada panah berarti. Panah itu artinya dia hilang sifatnya, afalnya, zatnya hilang, merasa hilang. Lenyap dia merasakan itu. Itu namanya panah. Kalau bahasanya itu panah, istighraq, taraki, tenggelam itu samalah kata-katanya di ilmu tasawuf. Namanya aja itu. Mun orangnya panah kan dia merasa lagi baik kamu istighraq kah? Tahu nya aku, kada tahu nya. Mun kawan pian tu benyelam lah di dalam banyu. Kamu tinggalan kah aja ya? Kada aja nya. Aku tinggalan sudah, aku belum tinggalan masih bersuara masih. Iyalah, kamu tinggalan banyak. Iya, aku sudah tinggalan kah? Bulu timbul dia kawan.
ada tinggalan namanya. Tinggalan itu la sautin dah, ada lagi bersuara, ada merasa lagi dia maujud, ada lagi mempunyai apal, ada lagi mempunyai sifat, itu namanya fana. Jadi orang yang menjalani jalan mahabbah tadi sampai dia mendapatkan kefanaan, tenggelam, itulah namanya ma'rifat yang sebenarnya. Bukan ilmu yang kita kaji ini, ilallah, la mawjuda ilallah, la mawjuda, itu pian panah di makam zikir aja nyar. Makin pian bakaras berzikir tuh ilallah, atau makin mawjud pian. Kadang mau pian mencapai ma'rifat. Makanya kalau orang berzikir itulah bila pian ilallah, kadang ada jauhnya, kadang ada lezatnya, pelani zikirnya. Allah. Asalnya la ilaha illallah kan mampu. Illallah. Bujur-bujur rasakan, ada kadang kita tuh ilallah, bujur-bujur Allah Ta'ala yang muncul. Kita rasakan kadang sifatnya, sifat apalnya ada pada diri kita. Merasakan kita kadang ada. Kalau kadang merasakan, ganti pulang. Jangan ganti. Membetahlilan di kampung, janganlah ganti. Jadi kita jangan itu, ini surangan. Jangan bisa betahlilan. Kita baruhan ilallah, ada rasa jauh aku ganti jemaah Allah ada juga kada kawa kayak itu. Amun betahlilan tu wajar aja ya lah, paham lah. Jangan judung tarikat dipakai kada usah, biasa aja. Kalau betahlilan tu untuk umum, yang kita pribadi tadilah nang tarikat diberi oleh guru kah, atau kita mengamalkan seorang untuk mendapatkan rasa jauh tadi, rasanya lezat tadi itu. Ini panjang kalau kisahkan di sinilah, panjang ceritanya di zikir aja panjang. Tapi kita itu bila orang itu misalnya kada dapat ilallah, la ilaha illallah, dimiti Allah. Mun surangan berzikir, ya. Amun kada dapat lagi, rasakan pelan-pelan Allah. Ada kada jauh. Makanya kalau kita berzikir itu jangan kita menghilangkan ilallahnya supaya timbul Allahnya aja. Paham lah pian? Supaya rasanya aja nang timbul. Kita ini makanya jarulan tadi dalam beribadah itu pian bisa tercela. Kalau sudah di makam salikin ini tercela. Kenapa? Pian di dalam zikir itu pian kada musyahadah, kada menyaksikan siapa nang berzikir. Pian terus nang berzikir kayak apa? Paham pian? Nah ini dalam kina. Itulah makanya kita itu harus di dalam berzikir itu menyaksikan yang dizikiri. Siapa ketika itu berzikir? Yaitu kita harus mengerti dulu ilmu tauhid nang ilallah tadi itu nah. Illallah la maujuda la qudrata la hayata illallah. Amun kada merasakan itu yaitu Allah rasakan. Artinya di dalam hati kita tuh la maujuda illallah la qudrata illallah la hayata illallah. Jangan kita tuh berzikir semakin bersanam. Itu iyalah bagus saja kalau di tahapan awam. Kita kada menyalahkan orang berzikir lah, karena berzikir itu ada tingkatannya. Orang awam, orang salikin, orang wasilin. Adalah orang yang awam tadi, orang yang salikin dan orang yang wasilin. Orang yang sudah wasil tentu beda. Ulun gurai zikir hakikat, ulun gurai zikir ma'rifat, ulun gurai zikir syariat. Semuanya itu zikir itu syariat. Biar sambatakan la ilaha illallah zikirnya syariat. Allah zikirnya syariat. Hu pian sambatakan zikir marifat. Apabila hati pian kosong, biar pian zikir marifat hu. Tapi hati pian sawit. Nah, ada di zikir ma'rifatnya itu. Ya, zikir hakikat sebertaan Allah 3000, 2000, 3000, 3200 harga sawit. Nah, ada bisa itu tetap syariat hukumnya. Allah, ya la ilaha illallah zikirnya syariat, tapi nang nampak yang dizikiri hakikat berarti. Allah dan artinya zikir itu kada berbentukkah? Apabila tujuan yang kita zikir itu ilahi anta maksudi nampak yang dizikiri, ilahi anta maksudi waridaka matlubi, dizikir dia nampak itu yang dizikiri. Zikir itu kan ada dua. Yalah, ada namanya zikir jahar, ada namanya zikir sir namanya. Zikir sir itu apa gurunya? Zikir sir itu bila kada diucapkan zikir sir namanya. Zikir sir kami guru belajar di sini zikir HP aja. Iya, HP itu tersembunyi namanya. Pian jangan terkecoh dengan nama lah. Dengan nama kami guru berbeda dengan pian. Kami di sini kalian zikir sir namanya, zikir HP guru. Jangan mengerti geran sir lawan HP itu.
Wah, kau kadang ngerti entah. Nah, adalah. Jadi harus tahu pian khafi itu artinya tersembunyi. Sir itu tersembunyi namanya. Yalah. Khafi itu tersembunyi, zikir tuh. Sir tersembunyi. Bila pian kada ucapakan di dalam hati pian Allah, 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 Allah. Khafi namanya, sir namanya. Bila pian ucapakan Allah, Allah, Allah. Zahar namanya. Pahamlah pian? Masalah hakikat dan kada hakikat itu tergantung tadi musyahadah pian. Iyalah. Nah, zikir khafi itu atau zikir sir tadi itu ada nambah huruf, ada nang kada huruf. Nambah huruf apa? Ya kita ucapkan dalam hati la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah. Itu diucapkan berhuruf namanya ya. Iyalah. Amun kada berhuruf namanya apa? Musyahadah namanya. Pian bernapas, pian rasakan hu Allah, pian merasakan. Pian rasakan bila pian ucapkan hu, tarik, keluarkan Allah. Itu tetap aja zikirnya, zikir sir, tapi zikirnya adalah zikir nambah huruf masih. Amun kada berhuruf pian ulun memandang pian kada berhuruf. Iyalah, ulun bergerak, melihat gerak ulun. Ingat ulun dengan yang menggerakkan. Iyalah. Ada huruf suara, daun gugur. Ingat ulun. Mun gugur tu Allah Taala lah guru na gugur gumulnya bang. Sampai di itu ada mau kayak itu. Kada mau kayak itu dahulu. Hendak langsung kayak itu kada bisa. Maksudnya kita tuh ingat daun itu gugur, kada gugur daun itu sampai waktunya, sampai turun, sampai semuanya tuh ditakluki oleh ilmu Allah Taala. Di situ kita memandang. Artinya apa? Kita menyaksikan di gerak kita ini kada lepas daripada ilmunya Allah Ta'ala, kada lepas daripada iradatnya Allah Ta'ala, kada lepas daripada kudratnya Allah Ta'ala. Yalah. Nah di situ baru pian bisa mahabbah, baru pian bisa merasakan. Ketika kita hendak mengucap illallah, sudah nampak dah. Yalah. Nampak dah ilmu Allah Ta'ala meliputi kita, diketahui oleh Allah Ta'ala ketika kita hendak menggerakkan, waktu menggerakkan sedang bergerak. Diketahui olehnya, ilmunya Allah Ta'ala, dikehendaki oleh iradatnya, dikehendaki oleh kudratnya, maka terjadi gerak, terjadi keluar suara. Itulah namanya ilmu sifat Allah Ta'ala itu bertakluk, namanya kudrat ilmu. Itu bertakluk, iradat Allah Ta'ala itu bertakluk kepada yang mungkin. Mungkin itu apa guru? Jangan panjang kisahnya. Kata kau pun mengundang ulun sekali. Ini mungkin itu artinya seluruh makhluk. Makhluk itu namanya mungkin, masih walah mungkinun. Nangaran makhluk itulah namanya makhluk. Akwan, agiar, alam itu namanya makhluk namanya. Kita ini bisa meturang alam, iya. Bisa meturang agiar, iya. Bisa meturang kaun, iya. Masih wallah makhlukun, masih wallah alamun. Alam itu apa artinya? Dijadikan. Yang dijadikan itu masih wallah. Seluruh yang dijadikan oleh Allah Ta'ala itu ditakluki oleh ilmunya Allah Ta'ala. Dalam artian kalau pian paham ilmu tauhid, dalam sekali menarik nafas itu pian mengerti itu. Bahwasanya aku ini kata kau menarik nafas, diketahui oleh Allah Ta'ala aku ini menarik nafas, dikehendaki oleh Allah Ta'ala aku ini menarik nafas. Di situ pian memusahajakan sehingga pian kadang merasa pian menarik nafas. Dan merasa itu berlaku iradatnya, ilmunya, ma'unahnya dan ilmunya Allah Ta'ala nama meliputi di kita tadi. Sehingga waktu kita hendak berzikir diketahui oleh Allah Ta'ala. Ketika kita berzikir diketahui oleh Allah Ta'ala. Waktu berzikir diketahui Allah Ta'ala. Jadi kita itu jahil di dalam apa tadi? Di dalam berzikir tadi itu nampak ilmunya. Jahil kita. Waktu kita hendak mengucap illallah, sudah mesra dah ilmunya Allah Ta'ala dengan kita. Waktu kita hendak mengucap illallah, iradatnya sudah mesra dengan kita sudah. Tahu bahwasanya aku kada mampu berzikir, aku ini kada kawak bekah hendak berzikir, kada mengetahui zikirku ini sampai ilallah atau kada, itu sudah diketahui oleh ilmunya Allah Ta'ala dan kita dalam hati. Itulah namanya musyahadah, menyaksikan kita di dalam zikir bahwasanya kita ini benar-benar la haula wala quwata illa billah. Nah tingkatannya tadi itu. Nah yang bisa membimbing itu siapa? Yaitu murabi mursyid kita namanya murabi mursyid. Murabi tadi menjaga kita, namanya murabi itu menjaga batin kita supaya di waktu berzikir ini jangan sampai ilallah keluar sawit. Nah itu murabi kita kan disikin salah berzikir. Guru bujur dah ulun berzikir. Ulun sudah memandang bahwasanya yang mampu memampukan ulun berzikir itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Salah aja gurunya lagi. Murabi ini mengetahuinya batin dia. Jadi sini ikam masih merasa berzikir. Nah
Bujur sudah kita bujur guru ini sembahyang lillahi ta'ala. Ia merasa sembahyang masih kadang merasa lagi diliputinya itu. Nah gurunya itulah yang membimbing bagaimana supaya orang itu merasakan dirinya itu diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menarik nafas, ketika dia menggerakkan badannya, ketika dia memandang, ketika dia itu mendengar, disitulah namanya zikirnya dawam namanya. Ada beliuran lagi seharian. Jadi gurunya kita zikir dawam hari ini, mulai habis isya sampai subuh. Paket ilah kita berzikir. Ada. Nah ini kadang kita memandang pian ini ingat ya lah. Tapi itu makanya maksudnya makam kita itu makam menyaksikan masih belum kita merasakan. Nah itulah makanya jaralah tadi kuntu sami'ahu yasma'u bihi. Jar Allah Ta'ala aku kena tuh jadinya mendengar tuh dengan aku jar Allah Ta'ala. Itulah makam panah namanya kena. Namun kita masih aja kita panah itu nyatakanlah sebentar aja. Walau madakannya ini kayaknya ada. Jangan kita bila mengaji ilmu hakikatnya langsung isuk jadi Allah Ta'ala. Bisa itu. Ada mungkin mustahil. Nah, pian merasakan jajab itu kena apabila pian sudah dawam zikir ini. Sehingga zikir itu mesra dengan kita. Kita kadang hendak berzikir karena dia berzikir suram dalam hati dulu. Itu membuktikan bahwa pintu zikir itu terbuka dulu di hati kita ini. Pian rancak bernyanyi. Kemana aja pianlah. Wah, ujung kampung nyanyi ayu ting-ting aja. Karena pian tuh kadang hendak bernyanyi itu timbul dalam hatinya melihat orang. Kemana aja dalam hati. Padahal pian kadang hendak mengembang mengucapkan lagu tadi. Nah itu pian berarti mesra tu zikir pian sudah. Pahamlah. Artinya mendengar angin dia sudah kemana aja. Padahal kadang hendak di hati ini. Itu namanya mesra zikir itu. Apabila orang itu sudah mesra, baik itu zikir napas kah, zikir nangsir tadi kah, bilanya mesra itu biarnya berjalan kena kedengaran di napasnya itu. Hu Allah. Kadang hendaknya membunyikan tetap berbunyi. Hatinya kadang hendak mengucap Allah, tetap hatinya berbunyi Allah. Itu kalau pian berzikir jadi kayak itu pian kada usah lagi berzikir. Pian tuh waktu berzikir ilallah. Dirasakan jantungnya berbunyi Allah bunyinya. Itu pian rasakan tenggelamkan pian di dalam kalimat Allah tuh. Rasakan ini tuh mengalir. Kalau pian di waktu itu dibukakan oleh Allah Ta'ala lau kusifal anal hijab la ra'aina sifat Allah Ta'ala. Niscaya kita ajar Imam ajar Nawawi Al-Bantani, kita akan mendengar akan sifat Allah Ta'ala. Kita tuh bisa mendengar kena seluruh batang tubuh kita nih berzikir. Asalnya apa tadi berzikir? Jantung kita berzikir. Seluruh puri-puri kita ini kita mendengar kalau dibukakan. Kalau kada dibukakan pasti pian merasakan mendengar detak jantung pian tuh bunyinya lain deh. Pasti bunyinya Allah. Pasti gitu kalau orang ahli zikir. Karena bukan jantung aja yang pian rasakan tuh enak bunyi kenapa kendaraan tuh. Allah dia bunyinya kayak itu kena tuh pian. Karena apa? Karena setiap yang masuk, setiap yang apapun di bahasa kita tuh dinetralisir kalimatnya di sini tadi bunyinya Allah. Itu baru mesra zikir. Jangan pada pian Allah mesra dah. Juga masalah ilmu kayak ini pian berisi ilmu itu nah pian bersembunyi pian sampai pian itu tajali namanya bujur-bujur merasakan kebesaran Allah Ta'ala. Nah itu baru pian mencapai makam mahabbah dari itu. Ulangi lagi lah. Jadi guru murabi mursyid tadilah yang mampu membersihkan hati kita yang wali. Karena wali itu berarti orang itu sudah wasil kepada Allah Ta'ala dan dia sampai kepada makam ma'rifat dan diberikan sir sudah. Diberikan sir Allah Ta'ala. Makanya ulama ini menyampaikanlah kalau orang itu mencapai ma'rifat itu belum tentu wali. Tetapi setiap wali pasti mencapai ma'rifat. Pasti ma'rifat setiap wali. Asal walinya yang normal. Menjelaskan wali bulan kita ulun ini nah. Bisa 3 bulan kita di sini inilah. Jadi kalau ini wali pulang, wali itu belum tentu pulang diberi. Wali itu pasti diberikan sir. Sudah diberikan sir. Jadi biarlah kalau orang itu beramalia dibukakan futuhatnya, itu belum tentu dibukakan sir. Sir ini macam-macam kena, ada laduni, ada rahasia dari Allah Ta'ala, ada hikmah bentuknya yang diberikan disisipkan di hati kita. Itulah. Nah setelah diberikan sir, lalu orang ini biasanya atau dia mengetahui biasanya dirinya wali min auliyaillah.
termasuk sudah sir karena dia sudah diberitahu oleh Allah Ta'ala. Disinilah makam mahabbah yang sebenarnya. Nah, orang yang diberikan sir ini belum tentu juga diberikan wilayah untuk menjadi murabi mursyid. Walinya memang tingkatannya beda. Banyak ya wali, tetapi kadang diberikan wilayah untuk membimbing orang sampai kepada wasil. Banyak aja supir di kampung kita ini, tapi mau supir nang ke arah nang itu tadi mana? Bahaur itu supir-supirnya aja dah mampu. Mau supir nang mahir di jalan tol, pusingnya melihat itu ada. Karena apa? Karena orang berjalan menuju ma'rifatullah itu jalannya terjal. Itu harus membutuhkan supir khusus. Bi umum melebihi SIM-nya itu. Kata kawan SIM A, apalagi SIM C aja kawan mundur itu. Kada bisa, itu kada bisa yang membawa itu. Kada bisanya. Ini supirnya khusus. Nah, makanya Nabi itulah supirnya khusus membawa kepada Allah Ta'ala. Ada pun Abu Bakar, Umar, kada kawan dibawa. Jibril yang membawa itu. Orang yang khusus yang udah turun naik di situ. Maksudnya orang yang mencapai ma'rifat itu, orang yang mencapai ma'rifat, orang yang sudah mencapai ma'rifat lah yang bisa membawa ke situ tuh orang, membimbing orang itu. Nah, itulah. Nah, jadi di situ makam-makam kita lah, makam kita jadi makam mahabbah itu. Jadi baru mendapatkan kita itu mahabbah yang sebenarnya apabila orang itu sampai mencapai makam wasil ilallah tadi itu. Minum dulu. Sampai gak waktunya ada airnya? Baik. Sampai tengah malam ada Bapak. Jadi jarsidin asasnya mahabbah wa hiya an ta'budahu asasul ma'rifat. Asalnya ma'rifat itu kita adalah menunjukkan sifat kehambaan kita. Belum jelaskan lagi satu lah. Ini ada tadi Khaidir ulun baca lah sini membaca tadi. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pian cukup satu ayatnya aja untuk mencapai ma'rifat cukup. Cukup pian. Ya baik guru jadi buat di banyu kah ada itu mustahil dibuat ke banyu ini ayat ini kalau pian hendak membuat ke banyu ini ya ayuhan nafsul mutmainnah ya ayatuhan nafsul mutmainnah jelah wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa-jiwa nang tenang itu maulah kada yang ingat dengan Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah dengan berzikir dengan Allah Ta'ala. Berzikir bukan sembarang berzikir. Ulun gura berzikir terus setiap hari ke rumah bibi pamamayan. Ada tenang ulun. Itu risikonya orang berzikir maka itu. Kian bila menjalani masalah inilah, masalah ilmu tarikat hakikatnya lah di makam ini. Ingatakan bini pian penyarikan benar luar biasa. Ini jualan nih kan, ada orang yang bercerai bila pian menjalani ini. Mungkin itu juga jadi ulun belajar ini guru. Maka bini ulun sugih guru. Seorang pengangguran nyata di mamai biar kada belajar ini kan pian mamai bini. Nah, tapi belajar ini dasar ujian. Bini pian dulu yang ujian yang utamanya adalah keluarga, pamamanya. Supaya apa dia keluar dari hati pian. Nah ini panjang mulu mengisahkan pulang inilah. Ini masa salikin namanya. Pian lihat aja kena di YouTube pulau MT Nurul Mustafa Lamandau. Lihat jalan salikin ya. Itu orang yang berjalan menuju makam ma'rifatullah. Bagaimana ujiannya? Itu ulun padahkan di YouTube tuh. Dipadahkan ulun padahkan YouTube ulun. Lihat kena YouTube-nya MT Nurul Mustafa Lamandau. Lihat pian lah di YouTube-nya tuh. Dia lihat jalan perjalanan orang salikin mencapai ma'rifat itu ada mudah. Ya ban tadi itu bukuntalon licak macam-macam segala itu. Itu macam segala itu. Di antaranya ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Artinya orang yang hendak berjalan mencapai ma'rifat kepada Allah Ta'ala ini yang pertama utama adalah mengetahui dulu dia berzikir. Mengetahui cara berzikir. Jadi guru tadi yaitu dengan apa supaya tenangnya belajar tauhid dulu pian. Belajar tauhid. Amun pian kada bertauhid kada mau tenang pian. Karena menjalani untuk mencapai ma'rifat ini pian harus melalui makam namanya salikin, harus melalui makam tajrid namanya. Makam tajrid itu pian harus melalui makam di mana pian itu benar-benar berpasrah kepada Allah Ta'ala, yakin dengan Allah Ta'ala. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahu rizquha. Makanya orang di makam tajrid ini banyak orang yang kada bagawinya. Karena memang dijamin oleh Allah Ta'ala.
satu, yang kedua dijamin oleh gurunya. Nah, itu pian banyak pian jangan lu buat di dalam kamar. Aku anak makam tajid gurai. Zahir batin hari ini lu bahaluat sudah imbah mendengar pian ini nah. Nyatakan portonir yang 2 biji itu nah belum kreditnya belum lunas. Nah, buat bahaluat nih ke. Timbul di kantor tukang kredit. Kendaraan. Nah, itu kata awal pian. Di makam ini ada bisa pian, ini petunjuk guru menyuruh pian masuk ke dalam khalwat itu ada sembarangan pian. Itu pian harus tahu. Kalau lu belajar ini biasanya ulun mati ini keluar. Kalau ada yang kada paham jangan ngaleh. Tapi bukan kampung ini paham seberitaan. Paham seberitaan. Pokoknya ada tahu aja urusannya. Kami gure sambil lihat TV yang mendengarkan pian jakai pak pian menjelaskan jakade aja kami dengar aja. Nah, paham naranya itu. Karena puncak dari paham itu adalah kada paham. Yalah, puncak dari mengerti itu kada mengerti. Nah, bila pian paham aja terus ilmu tauhid itu berarti pian masih kada paham. Yalah, mun pian tuh merasa paham ya terus itu pian berarti belum paham lagi ilmu tauhid. Itulah. Jadi seperti tadilah. Jadi orang mencapai ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa-jiwa yang tenang ya. Yang pertama dulu jiwa kita tuh tenang dengan berarti berzikir dulu bawa zikir. Ya ayyuhatan nafsul mutmainnah irji'i. Bulik akan. Irji'i jar Allah Ta'ala. Bulik ikan. Kita tuh bila sudah tenang tahu kalau jangan zikir tahu tadi ilallah, 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 ilallah. Itu mengembalikan seluruh yang ada pada diri kita ini kepada Allah Ta'ala. Disuruh Allah Ta'ala irji'i ikam kembali jar Allah Ta'ala. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ikam itu harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan engkau dalam keadaan ridha engkau. Jangan ada akuan di diri kita. Jangan ada akuan dengan apa tadi? Dengan zikir tadi ilallah, ilallah, ilallah. Tenang kita. Kenapa? Semua yang ada kita zikirkan tadi yang nampak cuma sifat dan apal Allah Ta'ala aja. Kita kan ada. Itu namanya kita mengembalikan dalam keadaan ridha. Apabila tadi pian merasa pian berzikir ilallah, ilallah, ilallah. Aku namanya zikir. Aku nambah bacaan, maka disitulah kesalahan kita dalam berzikir tadi. Kada mutmainnah kita. Iya kita tuh berzikir 100 tuh kepala langsung mencari budrik tuh. Budrik mana aja? Bilang kenapa? Kebanyakan berzikir aku ngalu kepala aku aja. Tuh kita nomor rasa berzikir. Iyalah. Berzikir kita jar guru, berzikir ala dawam. Gurunya kada mengerti dawam berzikir tuh ya Pak. Kamu jadi gurunya berzikir dari pagi sampai malam kena 3 tahun berzikir. Setengah malaman dah lucut dah beliuran dah. Beliuran. Karena apa? Kadang-kadang mengerti hakikat daripada zikir itu seperti apa zikir dawam. Nah, itu. Jadi kita berzikir tadi kembalikan di waktu berzikir tadi. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, apabila sudah tenang hati kita, sudah nyaman nafsu kita sudah tenang. Arti nafsu kita tuh yang lain kada lagi mengatakan. Sudah kada mengatakan hilang akan pulang. Rasa aku ini tenang, rasa aku ini kada memiliki. Kembalikan lagi irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ikam kembali lagi jar Allah Ta'ala dengan aku dalam keadaan radiyatan mardiyah, dalam keadaan memang benar-benar ridha. Radiyatan mardiyah dalam keadaan kita tuh ridha bujur-bujur. Ridha bujur-bujur itu udah serasa hilang lenyap kita kada ada akuan. Sudahkah itu apa? Padahuli bi ibadi. Ujar sidin masuk ikam itu dalam sifat kehambaan. Sifat kehambaan itu artinya kita kan tidak bisa apa-apa lagi. Apa jar Tuhan nah? Ibarat kita tiirji itu kembali dalam sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Padahuli fi ibadi, masukkan dalam sifat kehambaan. Sifat kehambaan itu apa? La yamliku nafsun wala hayatun wala mautun. Kadada kita merasa berisi hidup dan kada juga berisi mati. Sebertaan punya Allah Ta'ala. Rasakan itu sifat kehambaan dalam artian kita dalam beribadah itu senantiasa menyaksikan kebesarannya aja. Nah menyuruh kita itu illallah. Bujur-bujur nampak nanti zikir itu sudah nampak zahir lawan kita. Setelah itu pada huli fi ibadi wa dukhuli jannati, baru pian merasakan ma'rifat surga dunia. Pada huli jannati, bila bujur-bujur menampakkan sifat kehambaan, maka pian pada huli fi ibadi, jar Allah Ta'ala masuklah nafsu yang mutmainnah tadi fi jannati wa dukhuli jannati, masukkan ke dalam surgaku, yaitu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatakan surga dunia ini adalah ma'rifat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keindahan dunia ini habis bila orang itu tajalli dengan kebesaran Allah Ta'ala.
Begitu juga kita kena di surga di akhirat nanti. Semua keindahan surga, bidadari apa macam segala itu hilang lenyap ketika seseorang itu ditampakkan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Di situ orang kenikmatan surga itu hilang, gak ada artinya. Karena Pak yang punya surga nampak. Nah, orang yang mencapai ma'rifat ini disampai nang waduhuli jannah ini pian ada artinya sebenarnya. Dunia itu kayak ini ya, kita pandang di waktu ma'rifat itu. Waktu kita dibukakan Allah taala, merasa tadi itu tajalli kebesaran Allah taala tadi itu. Kecil aja dunia ini. Semuanya tuh nampak kebesaran Allah taala. Disitulah pian namanya ma'rifat yang sebenarnya. Fa inna ma tuwallu fasama wajhullah. Disitulah pian memandang kemana aja, bagara kayak apa aja, yang nampak wajhullah yaitu kebesaran sifat Allah taala aja nampak. Asyik pian di dalam situ, asyik di dalam jamalnya, asyik di dalam kamalnya, sehingga pian merasakan kebesaran Allah taala itu meliputi pian, lenyap pian, asalnya sudah lenyap, lenyap lagi di dalam kebesaran. Terus seperti itu nanti ditutup oleh Allah taala lagi, kembali lagi pian ke makam zikir tadi, ke makam salikin lagi, tapi beda sudah makamnya. Yang pertama tadi menunjukkan cinta, yang kedua ini sudah diberikan Allah taala cinta. Bila cinta itu bergerak berdiam pian sudah akan bisa lupa lagi kalau sudah mencapai ma'rifat tadi, karena sudah menampak pian bertemu dengan orangnya dan melihat dan kebesarannya. Itu pian cinta diberikan Allah taala. Kita ini membuktikan dulu, makam kita ini membuktikan kecintaan dulu dengan Allah taala, baru ia menyatakan aku cinta aja Allah taala dengan ikam. Benampak sidin. Bukan berarti bermuncul di warung sidin lah, di warung utama Allah taala aja. Kata-kata ulun itu sebenarnya bujur, tapi pian kada kepahamnya seperti ini. Kita itu mencapai ma'rifat itu kada mesti di dalam kamar. Kalau bang pian waktu berzikir pian mencapai ma'rifat itu ilallah, bisa aja pian kada mendapatkan kema'rifatan kepanaan. Tetapi karena zikir kita tadi bukan ilallah betasbih babun saja kada, tetapi kita senantiasa dawam berzikir. Musahadah terus kita itu. Apabila orang itu senantiasa di dalam musahadah, kapan dia pian bisa diberikan ma'rifat? Kadang di dalam WC, di dalam mobil, waktu berjalan itu diberikan. Kenapa? Karena pian dawam dalam berzikirnya. Paham lah pian? Kita ini berzikir tadi itu ada yang dawam, ada yang kada. Dawam itu senantiasa musahadah. Makanya orang di makam ini selalu musahadah. Namanya di makam salikin itu menyaksikan dan merasakan. Bila kada menyaksikan kebesaran Allah taala baik di geraknya, di diamnya, di pandangannya, pendengarannya, dia merasakan mati dia di dalam itu. Di dalam kebesaran Allah taala tadi mati dia, merasakan namanya muraqabah namanya. Nah, orang yang senantiasa musahadah dan muraqabah ini kapan aja diberi Allah taala? Kadang waktu berjalan bisa diberikan terbuka namanya futuhat namanya. Itulah namanya jazbiyah, makam jajab namanya. Makam di mana seseorang itu merasakan kebesaran Allah taala meliputinya. Kadang di mana aja bisa. Makanya dulu tetap Allah taala di warung ya. Lainlah berhutang itu lainlah. Itu lain. Orang yang seperti ini, nang orang nafsul mutmainah ini, orang itu sudah kada jinak lagi dengan manusia. Ingat kan pian lah, bila pian tuh sudah berzikir nang sampai ke tahapan ini, pian rasa kada nyaman bergaul dengan orang. Kenapa? Karena ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makam tajrid namanya. Pian mulai kada senang pian dengan orang, bukan kada senang, kada nyaman bergaul dengan orang. Asyik dengan Allah taala. Asyik dengan Allah taala. Amunnya kada merasakan itu, pian bisa dipitnah oleh kawan pian supaya pian itu terjauh dari kawan pian tadi itu. Makanya kadang-kadang bini jerun penyarikan. Kenapa? Supaya pian nyaman berpandir dengan Allah taala, masuk ke kamar, beradu dengan Allah taala. Itu supaya kita tuh terhindar dari itu. Aku mengguliming bini ya, kapan berzikirnya? Itu jadi kadang-kadang bini kita itu diberikan oleh Allah taala supaya dia sarik lawan kita, supaya kita ini kembali kepada Allah taala. Nah, kembali kita kepada Allah taala itulah, disitulah kita menggunakan wiritan guru kita tadi kembali kayak apa pian, mengembalikan diri pian kepada Allah taala. Amun nang kada dan dibaca ungut menangis semalaman. Itu kada dan yang dibaca. Jadi kalau kita ada yang dibaca kada apa-apa lagi. Sebenarnya orang yang di makam ini sebenarnya orang sarika, kada sarika itu kada apa-apa lagi orang ini, karena sudah makamnya mutmainah. Makin dihindari orang makin sukanya. Karena apa? Semakin nyamannya berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di sini panjang ulun ceritakan. Makanya ulun yang panjang ini pian lihat di YouTube ulun. Lihat di YouTube ulun yang sempurnanya itu seperti apa? Ujian-ujian orang di makam tajrid sampai kepada makam wasil ilallah. Kada mudah pian.
Kadang mudah perjalanan kita tuh puluhan tahun, 30 tahun. Perjalanan itu senantiasa riyadhah mujahadah di bawah bimbingan guru itu sampai kita tadi kadang lagi merasakan, kecuali yang kita rasakan itu adalah pemberian aja daripada Allah Ta'ala. Tuh yang nampak cuma yang memberi saja, yang memberi saja. Itulah makam wasil nanti. Pian kada peduli lagi, kada ada lagi istilah abi pian orang hendak bermobil kah, orang hendak apa di hati pian. Yang ampunnya mobil sudah ada di dalam hati pian, yang memberi itu sudah ada di hati pian. Itulah makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau kalian paham, al-mustaghniyan an kulli ma siwahu wa mutakiran ilaihi ma'adahu. Makam uluhiyah dan makam budiyah kita nampak. Makam kehambaan kita nampak pada diri kita. Makam uluhiyah, makam rububiyah itu nampak pada diri kita. Itulah namanya jurang tadi syahadat diri jurang. Menyaksikan pada diri kita itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini masih di makam musyahadah aja luar biasa kita lejatnya. Apalagi pian bujur-bujur kita merasakan digerak dan diam pian ini adalah benar-benar kenyataan daripada sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Nampak senampak-nampaknya. Sehingga saking nampaknya diri kita kada mau wujud lagi. Saking nampaknya tuh diri kita kada mau wujud lagi. Ampun kita. Mudah-mudahan kita sampai ke makam itu, insyaallah lah diberikan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan sampai kada. Sampaikan. Jadi itu intinya sudah sampai ada waktunya. Bila sampai titik berarti habis sudah waktunya kita itulah. Ada bisa suruh berpaksaan ini. Ya lain lagi kisahnya. Hanya kita sebutin kalimat aja. Hanya kalimatnya mahabbah. Makanya kalau dengan ulun ini belajar kitab ini pian lambat. Karena bila sebutin kalimat ini menerangkannya itu panjang. Menerangkannya adalah bukan ulun pang yang menerangkan apa yang timbul. Ulun terangkan hanya satu aja, hanya kalimatnya mahabbah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mahabbatu. Cuma itu aja hanya kalimatnya. Padahal 3 cirinya tuh kita. Nah, belum lagi di syariat, di tarikat, di hakikat, ma'rifat itu ifah seperti apa nanti. Satu kalimatnya uyuh kita lah. Mudah-mudahan manfaat walaupun satu kalimat, insyaallah. Mudah-mudahan kita seberataan dibukakan futuhat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Usyal karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fir lana ma madha. Karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami ya Allah biha. Ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha. Husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha. Bi husnil khatimah. Ampun maaf. Bisa ada mati. Allahu Akbar.